fikih haji dan umrah ini catatan-catatan tentang haji. Kami tekankan kepada beberapa hal yang sering terjadi kesalahpahaman di saat melaksanakan ibadah haji. Kita sudah sampai kepada syarat sah wukuf. Wukuf akan dianggap sah. Wukuf dianggap sah jika seseorang jadi al-hajju arafah. Haji itu intinya, rukun terbesarnya adalah wukuf di Arafah. Selagi tidak bisa wukuf maka tidak dianggap sah hajinya. Tapi selain daripada wukuf dari rukun-rukun haji masih bisa diselesaikan. Tapi kalau wukuf, selagi tidak bisa wukuf, tidak bisa diselesaikan dengan yang lainnya. Wukuf dianggap sah jika seseorang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu orang yang wukuf adalah orang yang pada dasarnya bisa menjalankan ibadah. Artinya mereka bukan orang gila saat wukuf, bukan orang pingsan, bukan orang tidur, bukan orang mabuk, dan hal lain yang menunjukkan kalau orang itu telah hilang akal. Jadi kalau hilang akal tidak dianggap wukufnya. Akan tetapi bagi mereka yang sedang pingsan, gila, ataupun mabuk, makan apa, kekenyangan, mabuk, asalkan sempat sadar biarpun sesaat, asalkan sempat sadar biarpun sesaat. Di waktu wukuf, maka wukufnya dianggap sah. Gila, tiba-tiba pas wukuf sadar sebentar, oh, ini di mana? Oh, di Arafah. Gila lagi, dianggap sah. Sengaja kami sebutkan di sini masalah tidur dan pingsan ini untuk lebih berhati-hati saja, karena kok keterlaluan banget wukuf kok tidur full. Biarpun di sana ada, ini menurut jumhur ulama memang mengatakan bahwasanya kalau orang pingsan ya sudah, pingsan tidak sadar sama sekali, dianggap tidak sah wukufnya. Adapun di mazhab Maliki Hanafi dianggap sah wukufnya orang pingsan. Mazhab lain, tentunya kalau tiba-tiba ketemu saudara kita pingsan beneran, boleh kita beri solusi, yaitu mazhab lain kita jadikan di sini catatan kaki supaya ya nanti kayak tidur. Ya, tidur juga sama. Ini pendapat kebanyakan para ulama, tidur itu dianggap tidak sah. Tidur full. Mulai dari masuk, naik mobil, tidur. Luar, tidur. Cuma ini kayaknya nggak mungkin ya. Sedahsyat itu, seramai itu, sewaktu itu tidur. Tidurnya kayak apa? Mau dituduh kayak tidurnya kebo nggak begitu, tidurnya nggak amat-amat gitu. Baik. Akan tapi ada pendapat dari Imam Nawawi bagi yang ketiduran, barangkali sudah dibilang waktunya sempat, singkat, tak taunya dia tidur, atau dia lagi sakit kemudian baru minum obat barangkali, sementara dia harus segera masuk rumah sakit lagi, sudah dibangun, disiapkan, dipreskan waktunya menjelang subuh, dipreskan, tak taunya nggak bangun-bangun. Mungkin lah kalau keadaan semacam itu bolehlah ngikut pendapatnya seperti yang dibawa oleh Imam Nawawi, bahwa dianggap sah wukufnya orang tertidur asalkan ia sempat berada di Arafah di waktu wukuf biarpun ia tidur. Seperti orang yang tertidur di dalam mobil kemudian memasuki tempat wukuf dan tidak terbangun hingga keluar dari tempat tersebut. Nah, ini maka wukufnya anggap tidak sah. Di mobil, hebat banget wukuf pakai mobil. Nah, biasanya jalan kaki kita ngantri. Akan tapi itu pendapat ulama kita sebutkan. Kemudian B, harus dalam keadaan ihram, artinya dia sudah niat ihram. Nggak boleh masuk belum niat ihram, nggak dianggap. Niat ihram dulu. Adapun cara niat ihramnya ialah di miqat. Kalau tidak di miqat, tiba-tiba, wah sebelum wukuf langsung niat. Ya sah, cuma nanti kena dia harus membayar. Membayar karena dia melewati miqat. Sebelum niat, maka dia harus bayar 1 kambing. Ini ada. Tapi tetap sah, yang penting sebelum wukuf, niat dulu, niat ihram.
Jika belum niat ihram maka tidak dianggap sah. C. Berada di tempat wukuf pada waktu yang telah ditentukan. Yaitu waktu wukuf itu, waktu berada di tempat wukuf biarpun sejenak. Cuman waktunya tertentu. Waktunya itu terbentang, ya, waktunya mulai tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Tergelincir matahari itu waktunya. Hingga terbitnya fajar shadiq waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mulai dari zuhur masuk sampai subuh, ya. Kurang lebih berapa itu? 12 tambah 4 jam, kurang lebih 16 jam. Kurang lebihnya. Cukup. Nah, ini ada catatan. Ada kemudian dalam mazhab Hambali, permulaan waktu wukuf bukan setelah tergelincir matahari, tapi dimulai dari terbitnya matahari. Ini barangkali ada orang yang kita hadirkan catatan kaki, mungkin ada orang tidak punya waktu, sementara harus segera kemana. Dia memulai daripada terbitnya matahari di hari Arafah, ya. Itu mazhab Hambali. Kemudian hal yang harus diwujudkan dalam wukuf adalah berada di tempat wukuf di Arafah sesuai dengan batasan-batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Seperti itu. Catatan. Hadir di tanah wukuf artinya berada di tanah Arafah dengan jasadnya. Dan di bagian manapun tanah Arafah adalah tempat wukuf. Al-Arafah kulluha mauqif. Semua Arafah itu tempat wukuf. Jika ada orang wukuf di dalam pesawat, dikarenakan Arafatnya tidak bersentuhan dengan tanah wukuf atau tanah Arafah, maka tidak dianggap sah. Hanya yang lewati di atasnya, tok begitu. Begitu juga, ini gambaran-gambaran saja. Memang kita hadirkan dalam kitab fikih itu, ya mungkin pada orang bagaimana kalau saya naik pesawat aja di atas wukuf, lewat begitu. Orang kaya barangkali. Nggak mau ngantri di bawah, nggak mau rapi, saya pesawat. Ya bisa saja mungkin, orang punya duit. Diincar tempatnya, langsung naik pesawat. Nggak sah. Sebab ini contohnya dalam kitab fikih dulu tuh digambarkan begini, bukan naik pesawat. Pesawat belum kebayang waktu itu. Gambarannya adalah ada pohon tumbuh. Jika ada pohon, pohonnya di luar area wukuf. Tapi dahannya menggelantung ke wukuf. Dahannya masuk ke area wukuf. Kemudian ada seseorang berniat wukuf dengan cara bergelantungan di dahan pohon tersebut. Maka wukufnya dianggap tidak sah. Dia naik dari pohon, kemudian bergelantung pas. Ini anggap tanah wukuf. Pohonnya di sini. Dia langsung naik pohon, langsung. Kalau seandainya jatuh, pasti ke tanah wukuf. Cuman dia belum bersentuhan dengan tanah wukuf, maka tidak dianggap sah. Nah, gambarannya inilah untuk bisa disamakan nanti pesawat, helikopter, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang ada di pohon yang terdapat di area wukuf, dan dahannya menjulur keluar area wukuf, kemudian ada orang bergelantungan di dahan tersebut untuk wukuf, maka wukufnya juga dianggap tidak sah. Karena dia tidak berada di tanah wukuf. Baik, kemudian. Kesunahan dalam wukuf. Kesunahan di dalam wukuf. Kesunahan di dalam wukuf, saat wukuf disunahkan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Bayangkan saja, insya Allah Anda sendiri yang wukuf nanti, bukan orang lain. Urusan haji adalah bukan orang banyak duit langsung bisa haji, belum tentu kalau tidak dipilih oleh Allah. Orang tidak mampu, Allah pilih, tiba-tiba berangkat, dan itu banyak kisahnya. Maka jangan memustahilkan untuk bisa pergi ke sana. Rindukan diri kepada Makkah, rindukan diri untuk melaksanakan ibadah haji, nanti akan Allah mudahkan. Sunahan yang pertama adalah menggabungkan antara siang hari Arafah dan malam hari raya Korban. Ini mendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau bisa menemukan siangnya sama malamnya, artinya sebelum maghrib sudah ada di situ, setelah maghrib masih ada di situ. Itu. Jadi sebelum maghrib sudah ada di situ, setelah maghrib masih ada di situ. Jika ada orang yang wukuf di siang hari setelah tergelincir matahari, kemudian meninggalkan Arafah sebelum maghrib, maka hukum wukufnya adalah sah dan tidak wajib menyembelih kambing. Sunnah saja menyembelih kambing karena di sana ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Kalau takbir nanti Allahu akbar, la ilallah akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
kalau sudah masuk malam raya korban. Allah. Bisa juga dengan memperbanyak membaca zikir-zikir rutin yang selama ini diajarkan oleh para guru atau memperbanyak salawat kepada baginda Nabi. Ini banyak yang bisa dibaca. C. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengadu kepada Allah. Karena saat itu adalah saat yang amat agung, yaitu telah berkumpul di dalamnya para kekasih-kasih Allah. Dari penjuru dunia berkumpul, pasti ada kekasih Allah di tempat tersebut. Agar kita numpang qabul bersama mereka. Berdoa. Dan doa itu tempat yang sangat dikabul. Maka banyaklah doa di tempat tersebut. Dia berdoa untuk keluarga, kerabat, saudara, dan sahabat, khususnya orang-orang yang bermasalah dengan kita dengan doa kebaikan, agar tidak tersimpan benci dan dendam di hati kita kepada mereka. Jangan doain orang-orang yang kita cintai saja, akan tapi orang bermasalah dengan kita pun perlu kita sebut-sebut dalam panjatan doa kita untuk memoles luka dendam yang ada di dalam diri kita. Di tempat yang mulia, ini luar biasa. Ini adalah termasuk yang sering kita sebut dengan manasik batin, bukan manasik zahir. Manasik batin adalah ini, pandai-pandai mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.